Kepada saudara saya ibu agama Kristen, Genes dan non Genes di Kabupaten Samosir, sesuai dengan Indikbud COVID-19 melarang untuk menunjukkan karantina. Kita harus mengikuti itu, tetapi kita mengatakan kalau menurut dan ekonomi harus dibuat laporannya di antara Zoom atau virtual. Saya harapkan dengan demikian maka akan terlaksana program penyembuhan agama Kristen baik dari non-Genes di Kabupaten Samosir. Kami ucapkan terima kasih kepada saudara Kristen. Selamat tinggal. Sonon di dok Tuhani, pajuju on muna maaw, lau martangian tuho. Jala tangi honok kumahamu, jala luluan muna maaw, lau sejupang hamu. Molotung dilului hamu au, sian nasaro hamuna, jadi jupang hamu maaw, haleluya, martangian mahita. Alih Tuhan di bata, parguguna sohat urusan, kodo silehona pulapun tu akan namarsak roha. Kodo silehon gugu tu akan agale, asi maroham tatap ma akan amarsak, roha dohot akan onat pengujunan. Saya tatap koi hoi nasida, jala palua nasida sian hagogotani, asapatar di ida nasida, kodo pangurupi, apurusan dohot pangaramoti, di hagogotan marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Yesus
turun-turun dilahirkan, dan bumi dan dunia diciptakan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya Engkaulah Allah. Engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia. Sebab di matamu sejuta tahun sama seperti hari-hari kemarin, apabila berlalu atau seperti suatu diri yang terjauh malam. Engkau menghanyutkan manusia, mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh. Di waktu pagi berkembang dan bertumbuh, di waktu petang sudah berlari. Sungguh kami habis lenyap karena murka-Mu, dan karena kehangatan amarah-Mu kami terkejut. Kami mendepankanmu, dan dosa kami bersembunyi dalam cahaya wajah-Mu. Sungguh segala hari kami berlalu karena gemas-Mu, kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti kelut. Masa hidup kami 70 tahun, dan ketika kami kuat 80 tahun, dan kekuatannya adalah sekarang dan darah. Sebab bulannya buru-buru, dan kami melayang lenyap. Siapakah yang mengenal kekuatan murka-Mu dan takut kepada gemas-Mu? Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hari yang bijaksana. Kembalilah ya Tuhan, berapa lama lagi, dan sayangilah hamba-hamba-Mu. Kenyangkanlah kami waktu pagi dengan kasih setia-Mu, supaya kami bersorak-sorai dan bersukacita selama hari-hari kami. Buatlah kami bersukacita seimbang dengan hari-hari Engkau menindas kami, seimbang dengan tahun-tahun kami mengalami celaka. Biarlah keringanan kepada hamba-hamba-Mu perbuatan-Mu, dan semarak-Mu kepada anak-anak mereka. Kiranya kemurahan Tuhan Allah kami atas kami, dan teguhkanlah perbuatan tangan kami, dan teguhkanlah perbuatan tangan kami, ya perbuatan tangan kami, teguhkanlah itu. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya dalam kehidupannya sehari-hari. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa di dalam surga, pada siang hari ini kami datang di hadapan-Mu, persekutuan dari penyuluh agama Kristen, kantor Kementerian Agama Kabupaten Samosir. Dan di persekutuan ini Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Marilah Tuhan memberkati bangsa kami. Berdoa untuk pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin. Engkau hikmati hamba-Mu ya Tuhan. Engkau beri hikmat, Engkau beri kekuatan dan sejahtera dalam memimpin pemerintahan untuk kemajuan bangsa dan negara kami. Berdoa untuk Kabinet Indonesia Maju yang dipimpin oleh Bapak Jokowi. Tuhan memberkati mereka. Mereka boleh bersatu, bergandeng tangan untuk boleh memajukan bangsa kami. Demikian pula bangsa kami hari-hari ini menghadapi pandemi COVID-19. Kami mohon anugerah-Mu untuk bangsa kami. Engkau Bapa bebaskan, lepaskan bangsa kami dari pandemi ini Tuhan. Berdoa untuk gugus yang sudah ditetapkan, bahkan ditugaskan oleh pemerintahan kami dari pusat sampai ke daerah. Kami berdoa Tuhan, berkati gugus tugas yang sudah terbentuk. Engkau hikmati mereka, Engkau beri kekuatan kepada mereka. Lewat mereka Tuhan, kami bangsa ini boleh terbebas, boleh dengan seksama, boleh bersatu hati untuk bergandengan tangan
untuk boleh membebaskan mata rantai menularnya COVID-19. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Berdoa untuk umat-Mu yang mengalami penganiayaan, mengalami penderitaan dari Sabang sampai Merauke di tengah-tengah bangsa kami. Mari Engkau tolong mereka, Engkau hibur mereka Tuhan, kuatkan mereka supaya mereka tidak kehilangan iman percaya mereka kepada-Mu. Oleh karena hal-hal yang mereka alami lewat oknum-oknum tertentu, lewat situasi alam, oleh apapun Tuhan, mari Engkau Tuhan tolong mereka, sertai hamba-hamba-Mu yang mengalami, hamba-hamba-Mu yang melayani di pelosok-pelosok daerah terpencil di tengah-tengah bangsa kami. Kami berdoa ya Tuhan, Engkau beri mereka semangat yang baru, beri mereka kesetiaan, beri mereka kekuatan, segala keperluan kebutuhan mereka Engkau boleh siapkan, Engkau bertanggung jawab untuk itu. Lebih dari apa yang mereka pikirkan, Engkau siapkan bagi mereka, sehingga pelayanan di tangan mereka terus berlanjut, tidak tergantung oleh situasi dan kondisi. Terima kasih Tuhan, pemerintahan dari Provinsi Sumatera Utara kami naikkan, kami mohon Engkau memberkati sehingga Sumatera Utara boleh tetap maju. Kami berdoa untuk Kabupaten Samosir yang kami cintai, Tuhan juga memberkatinya sehingga program pemerintahan Jokowi untuk kemajuan pariwisata di Kabupaten Samosir, demikian pula di bagian pertanian boleh berlangsung terus sehingga masyarakat yang sudah tertentu di sana boleh menjalankannya sebaik mungkin. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk pilkada tanggal 9 Desember yang berlangsung di Kabupaten Samosir, bahkan serentak di beberapa pemerintahan kabupaten kota bahkan provinsi di tengah-tengah bangsa kami. Engkau berikan keamanan, Engkau berikan hati yang damai kepada tim-tim yang sudah terbentuk dari calon-calon yang sudah ditetapkan oleh KPU. Tuhan memberkati calon-calon yang sudah ditetapkan KPU di Kabupaten Samosir khususnya Tuhan, supaya penuh dengan rasa tanggung jawab, mengedepankan kedamaian, mengedepankan kemanusiaan di masa-masa kampanye ini Tuhan. Biarlah berlangsung dengan baik, tertib dan terkendali. Terima kasih Tuhan. Demikian pula penyelenggara dari pemilu Kabupaten Samosir ini, KPU, Bawaslu, dan sampai ke tingkat daerah, desa, dusun, Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan. Berdoa juga untuk kantor Kementerian Agama Kristen di Kabupaten Samosir ini Tuhan. Bapak Kepala Kantor Engkau memberkati dengan seluruh seksi-seksi, bahkan seluruh karyawan, staf, bahkan seluruh penyuluh di kantor Kementerian Agama Kabupaten Samosir. Kami memohon anugerah-Mu ya Tuhan, supaya kemajuan beragama di Kabupaten Samosir berlangsung dengan baik, dan kemajuan ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Esa boleh ditaati oleh seluruh masyarakat di Kabupaten Samosir. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Terkhusus kami berdoa untuk Bapak Nasution, Kepala Seksi Agama Kristen di Kabupaten Samosir yang dalam keadaan sakit. Kami terus berdoa untuk hamba-Mu, Engkau pulihkan keadaannya, Engkau temani dia, Engkau hiburkan dia supaya dia jangan putus asa dan jauh dari Tuhan. Dia terus mendekat kepada Tuhan, terus bersabar, terus memelihara iman percayanya bahwa di balik semua apa yang dialami ada maksud Tuhan yang indah, dan pulihkan keadaannya. Demikian pula kami berdoa untuk ketua kami penyuluh Bapak Ibu Hesti Sirait dan Ibu Pembora. Tuhan memberkati dengan segala hikmat, dengan segala bijaksana untuk terus memimpin kami penyuluh-penyuluh agama Kristen di Kabupaten Samosir ini, sehingga lewat penyuluhan-penyuluhan yang kami lakukan ada hal-hal yang baru, kemajuan iman di agama Kristen pada khususnya boleh terlaksana di Kabupaten Samosir. Terima kasih Bapak. Acara selanjutnya dari ibadah ini kami serahkan hanya ke dalam tangan Tuhan. Terpujilah Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang ajaib luar biasa dan itu saat ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Ada di luar kemampuan
kebenaran kita mengubah keputusan Tuhan. Sekali lagi, kebenaran kita mengubah keputusan Tuhan. Seperti yang tertulis di dalam Yesaya 38 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Saya akan ulangi membaca firman Tuhan yang tertulis dalam Yesaya 38 ayat 1 sampai dengan ayat 8. Mari sama-sama kita perhatikan dan saya membaca. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos berkata kepadanya, "Beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi." Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan dia berdoa kepada Tuhan. Ia berkata, "Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu." Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Yesaya, "Pergilah dan katakanlah kepada Hizkia, beginilah firman Tuhan Allah Daud, bapa leluhurmu, telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi, dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Ansur, dan aku akan memagari kota ini. Ini akan menjadi tanda bagimu dari Tuhan, bahwa Tuhan akan melakukan apa yang telah dijanjikannya. Sesungguhnya bayang-bayang pada penunjuk matahari buatan Ahaz akan kubuat mundur ke belakang 10 tapak yang telah dijalaninya. Maka pada penunjuk matahari itu, matahari pun mundurlah ke belakang 10 tapak dari jarak yang telah dijalaninya." Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, tema tadi, kebenaran kita mengubah keputusan Tuhan. Ketika saya renungkan, saya hati firman Tuhan ini, saya bertanya dalam diri saya sendiri, kenapa Tuhan sudah ambil keputusan, sudah membuat keputusan, tapi nyatanya keputusan itu bisa kembali ditarik oleh Tuhan? Banyak orang berkata, apapun yang
kehendak Tuhan tidak akan bisa dihalangi, tidak akan bisa dihambat oleh apapun. Tapi ketika saya melihat Hizkia ini, ketika Tuhan sudah katakan ada keputusan buat dia, istilahnya kalau sistem kedokteran, dia sudah divonis. Vonisnya bahwa pada hari itu juga dia mati. Makanya Yesaya berkata kepada Hizkia, hari ini juga engkau harus memberikan, ya, mungkin seperti dikatakan pesan. Dia harus memberikan pesan, ya, terakhir kepada keluarganya. Dan Hizkia berpikir, secepat demikiankah saya mati? Lalu apa yang harus saya perbuat? Kemana saya? Namun kalau kita baca di dalam 2 Raja 18 ayat 1 sampai dengan ketiga, di dalam 2 raja-raja ini kita semua yang dikasih oleh Tuhan Yesus, bahwa memang Hizkia itu adalah orang yang memang betul melakukan kebenaran firman Tuhan. Ada orang yang betul-betul memang bergantung kepada Tuhan. Sehingga inilah yang membuat dia begitu berani menghadap Tuhan. Begitu berani dia berbicara dengan Tuhan. Saya akan bacakan dulu di dalam 2 Raja-Raja 18. 2 Raja-Raja 18 ayat 1. Begini firman Tuhan, maka dalam tahun ketiga zaman Hosea bin Ela, Raja Israel, Hizkia anak Ahaz Raja Yehuda menjadi raja. Ia berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 29 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Abi, anak Zakaria. Ayat 3, ini yang luar biasa, yang saya yakini dan saya percayai. Inilah yang membuat dia begitu berani menghadap Tuhan, meminta kepada Tuhan, sehingga vonis yang sudah ditentukan Tuhan, artinya bisa Tuhan ubahkan di dalam kehidupan Hizkia. Ayat 3 berkata, ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Daud bapa leluhurnya. Dialah yang menjauhkan bukit-bukit pengorbanan, dan yang meremukkan tubuh-tubuh berhala, dan yang menebang tiang-tiang berhala, dan yang menghancurkan ular tembaga dibuat Musa. Sebab sampai pada masa itu orang Israel memang masih membakar korban bagi ular itu yang namanya disebut dengan Nehustan. Dia percaya kepada Tuhan Allah Israel, dan di antara semua raja-raja Yehuda, baik yang sesudah dia maupun yang sebelumnya, tidak ada lagi yang sama seperti dia. Ia berpaling kepada Tuhan, tidak menyimpang daripada mengikuti dia, dan ia berpegang pada perintah-perintah Tuhan yang telah diperintahkannya kepada Musa. Ketika saya membaca firman Tuhan ini, saya menghayati, rupanya inilah yang menjadi alasan Tuhan, sehingga Tuhan mendengar doa Hizkia. Kalau yang lain, mungkin kita bisa baca ayat yang lain, ketika Tuhan memvonis peristiwa terjadi. Contohnya adalah ketika Raja Belsasar, Tuhan mengatakan kepadanya, mene teken upasi. Hari ini juga kau harus mati. Dan pada waktu itu juga ketika Daniel menafsirkan bahasa yang diberikan Tuhan itu, dan dia berkata, telah selesai jabatanmu hai Raja Belsasar, karena kamu telah menghina Tuhan. Dan akhirnya pada waktu itu juga Belsasar itu mati. Belsasar itu mati pada waktu itu juga ketika Tuhan sudah mengatakan mene teken upasi.
Artinya vonis Tuhan itu terjadi, tetapi dalam Hizkia ini vonis Tuhan itu tidak terjadi. Karena apa? Tuhan mengingat apa yang menjadi pekerjaan Hizkia. Dan firman Tuhan berkata dia melakukan apa yang benar dan berpaut sepenuhnya kepada Tuhan. Jadi kita semua juga yang mendengarkan oleh firman Tuhan ini, mari saudara, kita menunjukkan kepada Tuhan apa yang menjadi kebenaran sebenarnya di hidup kita di hadapan-Nya. Kalau kita masih banyak menyimpang dari kebenaran, mari kita kembali kepada kebenaran. Kalau selama ini kita tidak memperdulikan apa yang namanya kebenaran, mari kita kembali lagi kepada kebenaran. Karena kebenaran itulah yang mampu mengubahkan keputusan Tuhan di dalam diri kita. Sama seperti Hizkia ini. Banyak orang bertanya, banyak orang seperti seandainya dia diponis oleh dokter. Karena dia tidak kenal Tuhan, dia berputus asa. Dia tidak tahu berpikir apa. Kalau dokter yang berponis, sebenarnya seandainya Hizkia, mungkin Hizkia berkata, itu hanya dokter yang memponis saya. Kalau seandainya tabib yang memponis dia bahwa kamu harus mati raja hari ini, mungkin dia berkata, itu hanya tabib yang menafsirkan. Belum Tuhan. Tetapi yang menafsirkan, yang mengatakan, yang memponis dia mati pada hari itu juga adalah Tuhan. Namun karena dia percaya, Tuhan ingat kebenaran. Sekarang kita yang mendengarkan, ketika kata-kata ini datang kepadamu, ketika ada seseorang diutus kepadamu, mungkin juga dia pendeta, mungkin juga dia atau pelayan-pelayan, sintua, bahasa itu disampaikan Tuhan kepadanya, lalu disampaikan kepadamu, lalu datanglah kepadamu kata yang harus seperti ini alami oleh Hizkia ini. Ketika itu datang, apa yang harus kamu lakukan? Tetapi kalau Hizkia, dia berdoa. Dia katakan di firman Tuhan ini, ayat selanjutnya yang berkata, mulai ayat 4 dia berkata, Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia, dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sabar. Mungkin kita tidak seperti Hizkia kehidupannya. Dia takut akan Tuhan. Dia begitu setia kepada Tuhan. Namun saya katakan, bukan hanya itu saja. Tapi kalau kita lihat di dalam Yunus pasal yang ketiga, pertobatan pun bisa mengubahkan keputusan Tuhan. Coba kita lihat di dalam Yunus pasal yang ketiga. Firman Tuhan ini datang kepada kerajaan atau rakyat yang ada di Niniwe. Tapi ketika mereka bertobat, mereka berubah, mereka meninggalkan yang jahat, dan Tuhan menarik keputusannya. Hukuman itu tidak kena kepada kerajaan yang ada di Niniwe. Saya akan coba baca yang tertulis dalam Yunus 3, yaitu mulai ayat yang ketiga. Bersiaplah Yunus lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya, 3 hari perjalanan luasnya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya. Lalu berseru 40 hari lagi, maka Niniwe akan ditunggang balikan. Orang Niniwe percaya kepada Allah. Lalu mereka mengumumkan puasa
dan mereka baik orang dewasa maupun anak-anak mengenakan kain kalung. Setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, turunlah ia dari singgasananya, ditanggalkannya jubahnya, disumbungkannya kain kalung, dan duduklah ia di abu. Lalu atas perintah raja dan para pembesarnya, orang memaklumkan dan mengatakan di Niniwe demikian, manusia dan ternak, lembu sapi dan kambing domba tidak boleh makan apa-apa, tidak boleh makan rumput, dan tidak boleh minum air. Haruslah semuanya, manusia dan ternak, berserubung kain kalung dan berseru dengan keras kepada Allah, serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Siapa tahu mungkin Allah akan berbalik dan menyesal, serta berpaling dari murkanya yang bernyala-nyala itu, sehingga kita tidak binasa. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangnya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Ini luar biasa. Dan saya percaya ini pun bisa terjadi kepada kita. Ini bisa kita alami. Kalau kota Niniwe menerima pengampunan dari Tuhan, kita pun seperti itu. Kita pun demikian. Semua kita yang mau mengubahkan kehidupan kita kepada kebenaran, dan Tuhan akan mengampuni. Makanya dikatakan, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkan terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari, inilah yang bisa kita andalkan di dalam diri kita adalah ketika kita belajar hidup benar, belajar melakukan firman Tuhan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Ketika kau merasa ada di dalam diri, mungkin kau berkata, umurku tidak panjang lagi. Aku merasa hidupku ini tidak ada artinya lagi. Karena apa? Karena ada penyakit dalam diri. Penyakit ini mungkin mengakibatkan kematian bagiku. Tetapi Hizkia berhasil dia. Mungkin kita belum diponis, mungkin kita belum ada yang menyampaikan, tapi hanya perasaan kita, pikiran kita. Tetapi kalau firman Tuhan ini yang dialami Hizkia, dia langsung menerima firman itu. Tapi walaupun dia menerima firman itu, dia berbalik. Dan dia mulai mengingat apa yang masa lalu yang dia lakukan di hadapan Tuhan. Jemaat Tuhan, saudara sudah dikasih oleh Tuhan Yesus. Rupanya Tuhan sangat tertarik dengan masa lalu kita yang begitu dekat dengan Tuhan. Tuhan sangat tertarik dengan masa lalu kita yang dekat dengan Tuhan. Dan Hizkia mulai mengingat-ingat masa lalu dia dengan Tuhan yang telah dilewati. Dan sampai dia berkata, Tuhan, aku setia kepadamu, dan aku melakukan sesuai apa yang dihadapannya. Ketika Tuhan mendengar ini, yang tadi saya katakan, Tuhan itu selalu mengingat masa lalu kita yang baik dengan Tuhan. Tuhan mendengar itu. Sebelum Yesaya lewat, kalau sekarang bisa saya katakan dari mungkin pintu gereja, seandainya, lalu katakan, Yesaya kau kembali, balik lagi. Aku telah mendengarkan doa-doa Hizkia itu. Dan pada hari ini kau kembali kepada dia, katakan lagi bahwa umurnya akan ditambah 15 tahun lagi. Amin. 15 tahun lagi. Untuk memperbaiki diri 15 tahun lagi itu sudah sangat banyak. Berarti luar biasa kesempatan yang diberikan Tuhan kepada Hizkia. Demikianlah kita. Ketika kita mau berbalik,
Ketika kau datang kepada Tuhan, kau minta kepada Tuhan, saya yakin Tuhan akan mengingat masa lalumu dengan Tuhan. Walaupun buruk mungkin masa lalumu, tetapi setibanya kau pernah datang kepada Tuhan. Tetapi ketika kau mau berbalik 100% kepada Tuhan, dan Tuhan juga akan ingat ini. Karena firman Tuhan juga, karena Tuhan katakan kepada Yeskiel yang tertulis di dalam 18. Yeskiel yang tertulis pasal 18 ayat 21 begini firman Tuhan. Ya. Ayat 21. Tetapi jika orang fasik bertobat dari segala dosa yang dilakukannya dan berpegang pada segala ketetapanku serta melakukan keadilan dan kebenaran, ia pasti hidup, kata firman Tuhan. Ia tidak akan mati. 22. Segala durhaka yang dibuatnya tidak akan diingat-ingat lagi terhadap dia. Ia akan hidup karena kebenaran yang dilakukan. Inilah luar biasa Tuhan. Ya, Dia mengingat masa lalu kita yang baik, tapi Dia juga tidak mau mengingat-ingat dosa kita yang menyakiti Tuhan ketika kita mau bertanya. Jadi firman Tuhan hari ini 2 garis besar untuk kita, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Yang pertama, kebenaranmu mengubahkan keputusan Tuhan di dalam dirimu. Mungkin banyak sekarang kau tidak jangka, tidak kau terima, karena mungkin masih ada ya penyimpangan yang kita lakukan. Mari kita kembali kepada kebenaran. Yang kedua, Tuhan tidak mengingat dosa-dosamu jika kita berbalik kepada Tuhan. Tuhan tidak mengingat perbuatan-perbuatan masa lalumu jika hari ini kamu berbalik kepada Tuhan. Inilah yang saya katakan jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan, saudara yang kasih Yesus, dapat meredahkan hati Tuhan ketika kita berbalik dan juga melakukan kebenaran sesuai dengan firman Tuhan. Demikian firman Tuhan. Saya tidak panjang lebar. Hendaknya firman Tuhan ini mengingatkan kita, mengubahkan hidup kita, sehingga kita mulai berjalan di dalam kebenaran Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Roh Kudus. Kalau hari ini kami telah mendengarkan firman-Mu dan Tuhan mengajak kami melakukan kebenaran-Mu dan berbalik Tuhan dari segala hal rusak kami, supaya Tuhan selalu mengingat segala kebenaran yang kami lakukan. Karena itulah cara Tuhan di hidup kami untuk meredahkan dan juga mengubah segala kutuk yang kami terima hidup kami ketika kami melakukan dosa. Terima kasih Tuhan Yesus buat pengorbanan-Mu atas pengampunan yang Tuhan berikan kepada kami dan semua yang mendengarkan ibadah kami dan firman Tuhan. Biarlah nama Yesus dipermuliakan kekal untuk selama-lamanya. Mari sama-sama kita ucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni semua orang kesalahan kami. Janganlah kami berkejaran, tapi lepaskan kami dari kejaran. Karena Kau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Kasih anugerah dari Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus memberkati kita mulai hari ini, besok sampai selama-lamanya. Dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.